Bab 1551, Trik-in-trik. Ketika ksatria bumi dari Heavens Holding Pavilion memasuki gerbang, dia sudah melepaskan pertempuran perlindungan Ki-nya. Namun, batu bata gelap gulita langsung menembus melalui pertempuran pelindung Ki dari ksatria bumi ketika beberapa rune emas aneh melintas, menabrak kepalanya. Seperti bagaimana orang biasa mendapat serangan diam-diam terhadap bagian belakang kepalanya dengan sepotong batu bata, ksatria bumi pingsan dengan pukulan diam-diam. Sebelum dia jatuh dengan bebas, tangan lain muncul di udara saat ia menangkap ksatria bumi yang jatuh yang menyemburkan busa putih, tergantung di udara terowongan. Tidak sampai saat itu lemak itu sepenuhnya menampilkan tubuhnya dengan gelombang aneh seperti bunglon. Pada saat yang sama, batu bata hitam di tangannya berangsur-angsur menyusut, akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dahi si gemuk. Jika para pencari harta karun itu melihat apa yang terjadi sekarang, mereka pasti akan terkejut. Batu bata gelap gulita itu benar-benar istimewa. Bahkan senjata rahasia perak tidak bisa mengintai di tubuh pemiliknya dengan cara yang luar biasa. Setelah menyingkirkan batunya, lemak itu mulai mengamati ksatria bumi yang sudah pingsan dari kepala hingga kakinya seperti bagaimana serigala kayu memandang kelinci putih kecil. Menjilati bibirnya dengan kasar, dia hampir meneteskan air liur. FCK, ksatria dari 6 sekte teratas benar-benar kaya. Seorang ksatria bumi dapat membawa cincin jari teleportasi ruang angkasa yang portabel, dan ikat pinggang yang sangat kuat ini, itu sudah menembus efek besi hitam. Pakaiannya juga terbuat dari sutra boa berkualitas tinggi yang dicampur dengan sutra perak rahasia, mereka bisa menandingi soft armor dalam kemampuan bertahan. Lihat sepatu, itu Kaliga dengan lapisan plat paduan rune di solnya, itu tahan tusukan dan lebih gesit dalam gerakan. FCK, bahkan pakaian dalam Anda bisa membersihkan sendiri secara otomatis dan bisa dipakai selama 1 tahun tanpa mencuci, setidaknya bernilai ribuan koin emas. Itu terlalu mewah. Ayah ini bahkan tidak mampu membeli sepasang pakaian dalam Anda dengan uang yang saya hasilkan dalam 10 tahun sebelumnya. Haha, sungguh surga yang memegang pavilion. Kasihan, mereka semua milik saya sekarang. Dalam sekejap mata, ksatria bumi itu telanjang, bahkan tidak meninggalkan sepasang pakaian dalam. Menyaksikan pria telanjang ini, si gemuk memindahkan semua barang ke dalam cincin jari ruang teleportasi yang baru saja dia dapatkan ketika dia berkata, "Jangan salahkan saya. Andalah yang berniat untuk membunuhku terlebih dahulu. Karena itu, masuk akal bagi saya untuk mengacaukan Anda. Saya tahu bahwa Anda Heavens Holding Pavilion selalu menepati janji Anda sebagai seni. Seperti itu kamu ingin menghasilkan kekayaan sendirian dan mempertahankan reputasimu pada saat yang sama. Aku ingin menjadi mucikari menggunakan kekayaanmu." Setelah selesai menggerutu, lemak itu melihat cincin jari teleportasi ruang saat dia menyembunyikannya ke salah satu sepatunya yang bau sebelum mengungkapkan senyum lebar. Tidak ada ksatria yang merasa ingin mencari harta dari sepatunya yang kotor dan bau. Setelah melakukan semua ini, lemak itu menemukan masalah. Melihat sekeliling, dia bergumam sambil menggaruk kepalanya sendiri, "Bagaimana aku harus berurusan denganmu? Saya hanya mencari keberuntungan daripada mengambil nyawa orang. Jika saya membiarkan Anda jatuh, Anda akan mati. Dan aku akan membuka barang rahasiaku. Nanti, saya tidak bisa menggunakan bata lagi. Namun, saya tidak bisa membawa Anda. Kalau tidak, Ivan Sangwang, sebagai perawan, akan membangkitkan kesalahpahaman dan sulit menikahi istri di masa depan." Setelah memikirkannya sebentar, Fang Sangwang akhirnya mendapat ide,
alis melompat. Dia menunjukkan senyum cabul ketika dia mengambil botol dari wadah obat portabelnya. Setelah membuka tutupnya dengan hati-hati, dia menyemprotkan cairan ke ksatria bumi telanjang. Saat cairan bertemu udara, itu menyebabkan gelembung putih yang terus mengembang, membungkus ksatria bumi telanjang sekaligus, meninggalkan kepalanya di luar demi bernafas. Ketika gelembung putih hampir mencapai tangannya, Fang Sangwang dengan paksa membuang ksatria bumi telanjang itu. Dibungkus oleh gelembung putih, ksatria bumi telanjang dan gelembung putih itu langsung menempel di dinding terowongan, bukannya mengantar, hehe, lem berbusa super ini hebat, saya seorang jenius. Fang Sangwang bergumam dengan senang ketika dia melihat ksatria bumi tertempel di dinding. Namun, dalam sepersekian detik, wajahnya berubah aneh ketika dia bergumam, "Motherfucker, adegan ini nampak begitu akrab, saya merasa mengeluarkan seorang ksatria bumi ke dinding." Terserah, tidak mesetelah apa, orang ini akan bangun 3 hari kemudian, ketika dia tidak akan mengingat apapun. Saya sebaiknya melihat harta sekte hutan rimba besar segera. Setelah mengatakan itu, Fan Sangwang melemparkan pandangan terakhir pada pria telanjang itu sebelum perlahan-lahan meningkatkan tinggi badannya, membuat tubuhnya yang gemuk normal. Kemudian, ia membuka kasa dan mengenakan topeng penyamaran. Setelah mengubah dirinya sepenuhnya, ia mulai terbang ke bawah secara sembunyi-sembunyi. Meninggalkan ksatria bumi telanjang dalam gelembung putih di dinding terowongan, yang mungkin memiliki bayangan jiwa setelah bangun 3 hari kemudian. Setelah terbang ke bawah selama lebih dari 60 mil, Zhang Tai dan Bai Suxian mencapai ujung terowongan ketika mereka menemukannya cukup cerah di depan mereka. Ruang lantai 2 Dongtian hampir sama dengan lantai terakhir seperti itu di Menara All Spirit. Perbedaan antara kedua ruang itu hanyalah bahwa ada 2 menara waktu alih-alih satu di oktahedron besar di tengah lantai. Sementara itu, benda lain mengambang dengan tenang di atas 2 menara waktu, memberikan cahaya warna ganda yang cemerlang. Bab 1552, sebuah kelangkaan, nilai kedua menara waktu itu beragam. Bahkan hati Zhang Tai berdebar saat melihat mereka. Namun, apa yang lebih menarik daripada 2 menara waktu adalah item yang memberikan cahaya keemasan dan perak di atas menara waktu totem dari 2 ular logam, ekor di mulut. Yang merupakan simbol Great Wilderness Sect, totem logam, memberikan 2 warna cemerlang, mengambang di udara, totem sekte wilderness besar. Siapapun yang memadukan pesan-pesan ini akan tahu bahwa kedua ular logam itu adalah harta yang tak tertandingi dari Great Wilderness Sect. Setidaknya Zhang Tai memegang pendapat itu. Saat melihat totem, dia menyadari bahwa kedua ular itu pasti lebih berharga daripada kedua menara waktu itu. Setelah memicu mata bunga lotusnya, Zhang Tai merasakan energi aneh di sekitar 2 ular. Seperti gunung Central Pillar, ia membawa gravitasi yang aneh. Selain itu, kedua ular itu tampaknya telah membentuk sirkulasi energi yang tidak diketahui. Ketika Zhang Tai melihat semua ini, orang lain telah mempercepat menuju 2 ular aneh yang melayang di atas 2 menara waktu secepat kilat, pedang immortal Taiyi Fantasy Sekte. Zhang Tai dan Bai Suxian juga bergerak sangat cepat. Namun, Zhang Tai mempertahankan kemampuan terbangnya yang sebenarnya. Karena itu, pedang abadi tiba di ruang Dongtian ini di depan Zhang Tai. Tentu saja, pedang immortal melihat apa yang dilihat dan dipikirkan Zhang Tai hampir seperti Zhang Tai. Menonton pedang abadi bergegas ke sana, sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, Bai Suxian telah memperbesar infus energi spiritualnya ke dalam tubuh Zhang Tai. Hahaha, Swords Immortal, senang melihatmu lagi.
Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia membawa Bai Suxian ke arah dua ular di atas menara waktu. Dalam hal ini, Zhang Tai tidak akan pernah membiarkan Sekte Fantasi Taiyi menduduki harta Sekte Wilderness besar di depannya. Taiyi Fantasy Sect pasti bergabung dengan aksi Imperial Alliance untuk menghancurkan Great Wilderness Sect. Akan menjadi tidak toleran bahkan oleh Lord jika pembunuh seperti itu bisa mengambil harta Sekte Wilderness besar pada saat ini. Jika tidak, para anggota almarhum Great Wilderness Sekte tidak akan pernah diyakinkan di akhirat mereka. Jika Jiang Clan atau Demon Skill Valley meraih harta Great Sekte Wilderness di depan Sekte Fantasi Taiyi. Meskipun Zhang Tai tidak akan merasa senang untuk itu, setidaknya dia tidak akan merasa tidak bahagia. Namun, jika aliansi kekaisaran merebut harta hebat Sekte Wilderness, Zhang Tai tidak akan pernah merasa nyaman karena dia akan merasa menyesal tentang fakta bahwa dia berkultivasi sutra hutan rimba besar. Meskipun Zhang Tai sendiri tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan pernah membiarkan Imperial Alliance mendapatkannya. Faktanya, Zhang Tai marah tentang kebrutalan Imperial Alliance di dalam pada saat ini. Ketika Zhang Tai memasuki ruang, dia memindai oktahedron di bawah dua menara dengan mata bunga teratai. Seperti yang sebelumnya, oktahedron ini masih memiliki 6 gerbang, yang tampaknya mengarah ke lantai berikutnya Dongtian Great Wilderness Sect. Sedangkan, Zhang Tai merasa aneh bahwa 6 gerbang ini tidak memiliki pola pada mereka, tetapi rune yang mengalir dan kilau yang samar-samar berkedip, tampaknya tak terbayangkan. Ketika seorang pria kaya mendekorasi vilanya, jika lantai pertama dengan karakteristik Hua, lantai kedua akan dengan gaya subkontinen lain, yang terasa sangat tidak terkoordinasi dan aneh. Ketika dia membayangkan tentang kelainan gerbang alam di lantai pertama, Zhang Tai merasa agak aneh. Namun, dia tidak punya waktu untuk membedakan mereka dan mencari tahu alasannya. Pedang abadi hampir mencapai 6 kali kecepatan suara. Namun, Zhang Tai dan Bai Suxian bergerak lebih cepat. Saat Zhang Tai dan Bai Suxian dipercepat, mereka sudah mencapai 10 kali kecepatan suara. Hanya setelah beberapa saat, mereka sudah menyusul pedang abadi. Pintu keluar Zhang Tai dan pedang immortal berada di kubah ruang ini dengan jarak beberapa mil, tepat di tengah benang sari bunga lotus besar. Dalam beberapa mil di dekatnya, ada 4 pintu keluar lagi. Menara waktu dan totem aneh hanya berjarak sekitar 200 mil dari mereka, adapun ksatria surgawi, jaraknya terlalu pendek. Pada kecepatan beberapa kali suara, akan butuh Zhang Tai dan Bai Suxian kurang dari 2 menit untuk menyelesaikan ini. Distance Swords Immortal bahkan tidak mendengar suara Zhang Tai sama sekali. Karena dia bergerak terlalu cepat sehingga kata-kata Zhang Tai tidak dapat menyusulnya. Namun, saat Zhang Tai menyusulnya, Swords Immortal menemukan mereka sekaligus. Setelah merasakan gelombang samar di belakangnya karena penerbangan yang cepat, Swords Immortal berbalik ketika dia melihat Zhang Tai dan Bai Suxian mendekatinya dari jam 7 di belakangnya dengan kecepatan yang menakutkan. Tentu saja, Zhang Tai menargetkan totem yang memberikan cahaya emas dan perak yang cemerlang di atas 2 menara waktu. Memperhatikan kecepatan tinggi mereka, Swords Immortal merasakan teror dari Dominator Divine untuk pertama kalinya. Sementara itu, dia mengerti mengapa Zhang Tai bisa selamat dari medan perang di tepi sungai Weishui. Zhang Tai terbang dengan kemampuan Dominator Divine daripada cakra-cakranya. 10 kali kecepatan suara jauh lebih besar daripada kecepatan maksimal ksatria surgawi, itu hampir bisa menyamai ksatria tingkat bijak. Pada saat yang sama, pedang immortal juga memperhatikan bahwa Zhang Tai terbang bersama Bai Suxian,
bergandengan tangan, itu tidak masuk akal. Pada saat kritis ini, semakin cepat semakin baik. Mengapa Zhang Tai akan tetap berpegang pada Bai Suxian? Sebuah pertanyaan muncul untuk Swords Immortal. Seperti bagaimana Zhang Tai merasa aneh dengan 6 portal di sana, Swords Immortal juga merasakan sesuatu yang aneh. Sama halnya, Swords Immortal tidak terlalu memikirkan hal itu. Untungnya, Bai Suxian di samping Zhang Tai dapat mengurangi kecepatan Zhang Tai. Setelah memperhatikan kecepatan Zhang Tai yang luar biasa, Swords Immortal telah berniat untuk menyesuaikan arahnya. Seperti dua kendaraan bergerak leher ke leher di dua jalur jalan tol, ketika Zhang Tai hampir melampaui Swords Immortal. Mata yang terakhir tiba-tiba menjadi dingin ketika pedang berkualitas cemerlang muncul di tangan pedang Immortal sebelum diretas ke arah Zhang Tai tanpa keberatan. Bab 1553, Perebutan. Di depan harta karun Great Sekte Wilderness, bahkan takut akan kekuatan dan reputasi Zhang Tai, Swords Immortal tidak terlalu memikirkannya. Jika dia tidak bisa mencegah Zhang Tai, dia hanya bisa melihat Zhang Tai mengambil harta karun itu. Namun, taktik dan aturan ditekankan dalam kasus ini. Dalam kasus seperti itu, jika ksatria yang kuat dengan latar belakang yang kuat tidak bisa menyelesaikan masalah mereka secara lisan, mereka pasti akan menghadapinya dengan paksa. Sedangkan, jika mereka bukan saingan dengan pembalasan dendam, mereka tidak ditakdirkan untuk membunuh lawan dengan upaya penuh mereka, sebagai gantinya. Mereka akan membuat yang sebaliknya tetap hidup setidaknya. Ksatria surgawi adalah pembangkit tenaga listrik dengan kemampuan kontrol yang luar biasa. Dalam kompetisi seperti itu, jika ksatria surgawi tidak bermaksud membunuh lawan, lawan akan segera mengetahuinya saat pertengkaran dimulai. Ilmu pedang-pedang immortal benar-benar sesuatu. Saat dia meluncurkan serangannya, aura pedang tingkat ksatria surgawi telah keluar dari tangannya dan menyerang Zhang Tai dalam bentuk naga panjang berkaca. Namun, aura pedang itu berhenti kurang dari 100 meter dari Zhang Tai ketika itu berubah menjadi jaring besar yang terdiri dari banyak aura pedang kecil dengan goyang naga panjang yang mengkilap. Menghalangi jalan Zhang Tai segera, pedang dan keterampilan bertarung yang sangat cemerlang. Sebelumnya, Swords Immortal hanya ingin menghentikan Zhang Tai sebentar, tak terbayangkan. Serangannya menyebabkan masalah yang jauh lebih besar bagi Zhang Tai. Ketika jaring aura pedang mendekatinya, Zhang Tai memikirkan penggantinya, namun, dia mencurahkannya sekaligus. Hampir pada saat yang sama, Zhang Tai merasakan ksatria surgawi lainnya, yaitu Cloud Dragon Immortal wakil kepala Heavens Holding Pavilion. Moon's Reflecting Immortal wakil kepala Qionglo Pavilion dan Treasure Flame Immortal of Demon's Kill Valley, hampir muncul di Dongtian ini. Ksatria surgawi lainnya juga menemukan dua menara waktu dan totem yang memberikan cahaya cemerlang, emas dan perak di atas mereka. Seperti apa yang Zhang Tai dan pedang immortal pikirkan, semua ksatria surgawi bergerak menuju totem di udara dengan kecepatan maksimal mereka hampir pada saat yang sama. Keterampilan pemisahan tubuh adalah kartu truf Zhang Tai, yang bahkan membantu Zhang Tai bertahan hidup dalam pertempuran di tepi sungai Weishui. Jika dia mengekspos kartu truf ini untuk harta karun yang fungsinya tidak diketahui, dia mungkin harus mempertahankan serangkaian hasil. Yang lain mungkin memilih totem dengan biaya mengekspos kartu truf ini. Namun, seperti halnya Zhang Tai yang memiliki Great Wilderness Sutra. Kastil besi hitam dan mata bunga lotus sebenarnya tidak terlalu tenggelam dalam mencari harta karun. Sejujurnya, harta karun Great Wilderness Sect tidak bisa menandingi kartu asnya yang bisa menyelamatkannya dalam keadaan darurat. Dalam sekejap mata,
Zhang Tai bertekad untuk tidak mengekspos keterampilan pemisahan tubuhnya. Mengingat konsumsi besar energi spiritual Bai Suxian, jika ia memicu kemampuan serangan baliknya yang dominan. Divine Zhang Tai hanya bisa memilih untuk memutar internet. Jika Zhang Tai bisa memicu pertempuran Qi, dia pasti bisa mematahkan jaring aura pedang, jika dia memiliki energi spiritual. Dia juga bisa menghancurkannya dengan mudah, dia bahkan bisa menerobosnya dengan pertempuran pelindung Qi dan pedang pelindung Qi. Selama dia pulih, dia bisa memiliki segudang langkah balasan. Sayangnya, Zhang Tai belum pulih karena dia tidak bisa memicu Qi pertempurannya atau menjalankan energi spiritualnya. Zhang Tai hanya bisa menakuti mereka. Jika dia harus melawan mereka, fakta bahwa dia belum pulih akan segera terungkap. Jika dia menggunakan energi spiritual Bai Suxian untuk melakukan serangan balik. Energi spiritualnya tidak akan pernah tersedia untuk konsumsi konstan dari keterampilannya sebagai seorang penguasa divine. Bahkan jika dia mematahkan jaring aura pedang ini menggunakan energi spiritual Bai Suxian, dia harus melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Meskipun mudah bagi seorang kesatria surgawi untuk meluncurkan serangan seperti itu, Bai Suxian tidak tahan dengan konsumsi energi spiritual yang begitu besar. Pada saat itu, situasi faktual Zhang Tai akan terbuka juga. Setelah memutar jaring pedang immortal dari aura pedang, titik keuntungan Zhang Tai dalam kecepatan diimbangi dengan satu pukulan. Pedang abadi dan para ksatria surgawi berikut semuanya terkejut oleh pilihan Zhang Tai. Sebagai ksatria surgawi, mereka semua sangat bijaksana. Saat melihat reaksi Zhang Tai terhadap jaring aura pedang, mereka segera tahu bahwa Zhang Tai belum pulih dan mereka semua takut padanya pada hari itu. Hari itu, Zhang Tai memegang tangan Bai Suxian ketika dia menakuti yang lain, begitu juga dia hari ini, pasti ada yang salah dengan dirinya. Hahaha. Qianji Hermit benar-benar sesuatu. Selain kekuatan yang kuat, Anda juga memiliki segudang trik. Kami hampir ketakutan oleh Anda. Dikatakan bahwa semua keterampilan dominator divine digerakkan oleh energi spiritual. Saya kira Putri Bai terus-menerus menyuntikkan energi spiritualnya ke tubuh Anda. Tidak heran saya tidak melihat Anda memanifestasikan Qi dan kekuatan pertempuran Anda sendiri. Cloud Dragon Immortal of Heaven's Pavilion memegang mengatakan ketika pertempuran Qi di belakangnya berubah menjadi awan kabut. Yang memungkinkannya untuk mempercepat tiba-tiba dan melampaui Moon's Reflecting Immortal dan Tracer Flame abadi sekaligus. Saat melihat tanggapan Zhang Tai, tatapan aneh melintas di matanya ketika kata-katanya mencapai kubah, yang kemudian dipantulkan ke bawah, mengisi seluruh ruang. Cloud Dragon Immortal, apakah Anda ingin mencoba? Haha, kamu sangat pintar. Anda memukulnya? Zhang Tai tertawa di depannya. Pengakuan jujur Zhang Tai membuat Cloud Dragon Immortal mengerutkan kening sekaligus. Karena curiga, Cloud Dragon Immortal tidak tahu apakah itu jebakan lain dari Zhang Tai. Bab 1554, Koalisi. Terbang di depan, Swords Immortal meluncurkan serangan untuk beberapa kali secara berurutan, memaksa Zhang Tai untuk memutar. Mengimbangi titik pandang yang terakhir dalam kecepatan dengan satu pukulan. Dalam hal ini, Swords Immortal mendekati totem terlebih dahulu. Saat Swords Immortal mengulurkan tangannya untuk mengambil totem dari dua ular yang memberikan cahaya cemerlang, emas dan perak dengan tampilan gembira, cahaya lain menyusulnya dari belakang. Memukul totem dengan satu pukulan. Akibatnya, totem dikirim terbang jauh sambil berputar, meluncur menjauh dari ujung jari pedang immortal, memecahkan ekstasi pedang immortal sekaligus. Cahaya dibawa oleh baut Zhang Tai,
itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan pedang immortal tidak menangkap keberadaannya. Selain itu, sudutnya tidak menentu. Sebelum menyentuh totem, ia berputar di udara. Karena itu, setelah dipukul, totem berputar dan berkedip ke bawah dengan kecenderungan Zhang Tai. Pedang immortal meraung saat wajahnya berubah ungu, menambahkan, apakah Anda bermaksud menentang sekte fantasi Taiyi? Hahaha, itu ritual untuk saling bertukar hadiah. Abadi, tidak bisakah kau tahan? Kalau begitu, apa maksudmu dengan memukulku barusan? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia mengabaikan perasaan pedang immortal dan mengejar totem. Namun, pedang immortal sangat membenci Zhang Tai pada saat ini sehingga dia langsung meluncurkan aura pedang yang lebih ganas yang menutupi Zhang Tai. Zhang Tai dan pedang abadi berkelahi satu sama lain dengan satu pukulan. Mereka segera ditangkap oleh Celestial Tracer Flame, Celestial Cloud Dragon dan Celestial Reflecting Moons. Menyaksikan harta Great Sekte Wilderness terbang ke bawah, 3 orang mempercepat setelah itu pada saat yang sama. Celestial Wood Building tiba di ruang ini sedikit lebih lambat daripada ksatria surgawi lainnya sebelum Zhang Tai melepaskan baut di telapak tangannya. Ketika Celestial Wood Building muncul, dia melihat semua orang mengejar totem ular. Hanya setelah berpikir sebentar, dia menyerah untuk mencari harta karun Great Wilderness Sect. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju 2 menara waktu di tanah. Meskipun ada ratusan burung di hutan, itu tidak lebih baik daripada memiliki 1 burung di tangan Anda. Adapun Celestial Wood Building, ia lebih suka menempati 1 menara waktu daripada berebut harta tak dikenal dengan ksatria surgawi yang sangat kuat lainnya. Karena dia ada di sini sedikit lebih lambat dari mereka, dia sudah kehilangan titik waktu. Meskipun dia bergabung dalam perebutan itu, dia akan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk mendapatkannya. Ketika tidak ada ksatria surgawi lainnya yang tidak bisa mendapatkan harta, beberapa dari mereka mungkin menuju ke menara waktu. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk merebut 1 menara waktu. Karena itu, Celestial Wood Building membuat respons yang tak terduga, namun masuk akal. Setelah semua, Celestial Cloud Dragon, Celestial Moons Reflecting Moons dan Celestial Swords adalah mitra yang telah mencapai banyak perjanjian rahasia. Dalam hal ini, saat Swords Immortal bergulat dengan Zhang Tai, 3 ksatria surgawi telah mencapai tindakan bijaksana. Hanya ada 6 ksatria surgawi di sini, selain Celestial Wood Building yang tidak bergabung dengan mereka. Hanya Zhang Tai dan Celestial Tracer Flame yang bisa mengancam mereka bertiga. Itu untuk mengatakan, selama Zhang Tai dan Tracer Surgawi dicegah, harta Great Sekte Wilderness akan menjadi milik mereka. Celestial Tracer Flame, mudah. Celestial Cloud Dragon berkata sambil tersenyum saat dia merilis Meteor Battle Key, memblokir Celestial Tracer Flame sekaligus. Dengan suara booming, Celestial Tracer Flame meluncurkan serangan balik saat matanya menjadi dingin. Tabrakan dekat pertama antara 2 ksatria surgawi terdengar seperti guntur di Dongtian sementara ki pertempuran yang kuat menyapu puluhan mil. Selain itu, seluruh ruang terang benderang seolah-olah kembang api diluncurkan. Apa yang kamu inginkan? Celestial Tracer Flame mencela ketika dia melirik Celestial Cloud Dragon dalam penerbangan cepat. Aku sudah lama mendengar tentang nyala api 6 harta Celestial Tracer Flame. Secara kebetulan, saya ingin mencobanya di sini. Celestial Cloud Dragon berkata ketika dia tertawa terbahak-bahak. Celestial Tracer Flame melirik Celestial Reflecting Moons sementara Celestial Cloud Dragon telah memblokirnya. Celestial Reflecting Moons kemudian mengejar totem ular yang cemerlang.
Privasi yang ditampilkan oleh 3 sekte utama dari negara Taixia mengejutkan surgawi-surgawi, sedangkan langit surgawi menjadi hambatan terbesarnya. Dalam sekejap mata, tracer surgawi menghilang sekaligus, erat setelah Cloud Dragon Celestial. Ruang itu kemudian dipenuhi dengan petir gulat sementara tabrakan seperti guntur bergema di seluruh ruang seperti petasan. Ketika para ksatria surgawi ini berebut untuk totem, Bai Runshan, Immortal Deyang dan para ksatria bayangan lainnya dari sekte-sekte besar telah tumpah di ruang angkasa. Diikuti oleh para ksatria bumi, saat melihat adegan riuh di ruang angkasa, hampir semua ksatria bayangan menembak di sana. Celestial Wood Building terbang menuju 2 menara waktu di ketinggian rendah, tak terbayangkan, banyak yang bahagia jatuh ke arahnya. Setelah tersentuh oleh baut di telapak tangan Zhang Tai, totem itu terbang menuju Celestial Wood Building dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh Celestial Reflecting Moons. Saat Celestial Wood Building merasa gembira, dia telah mendengar suara dingin dari Celestial Reflecting Moons. Apakah Jiang Clan akan meniru pemusnahan Great Wilderness Sect? Setelah mendengar itu, jantung Celestial Wood Building berdebar kencang ketika dia melihat pertempuran mengamuk menyerang dan penglihatan dingin dari penyihir tua Qionglo Pavilion, yang setelah melintasi ribuan meter, mengalir menuju kepala Celestial Wood Building seperti itu dalam duel sungguhan. Bab 1555, Krisis yang akan datang. Bahkan patung tanah liat membawa fitur api, belum lagi ksatria surgawi. Jika penyihir tua tidak mengatakan kalimat terakhir, Celestial Wood Building mungkin sudah pergi. Namun, kegilaan dan kekejaman penyihir tua itu mengganggu woodworking bangunan surgawi sekaligus. Menghadapi serangan mengamuk yang akan datang dan harta Great Sekte Wilderness, Celestial Wood Building tidak menghasilkan alih-alih dengan kilatan cahaya mata. Dia membuat gerakan tangan saat dia meraung, hancurkan, sambil menghadapi serangan Celestial Reflecting Moons dengan 2 tangan. Dalam tabrakan yang keras, salah satu ki pertempuran Celestial Wood Building menghantam totem ular, menyebabkannya mengubah arahnya sekali lagi bersama ki yang kuat dengan kecepatan yang lebih besar menuju kubah sementara banyak ksatria mengalir keluar dari terowongan di sana. Celestial Reflecting Moon sangat marah sehingga dia berakselerasi menuju kubah dengan suara gemuruh, meninggalkan Celestial Wood Building sendirian. Melihatnya kembali, Celestial Wood Building mencibir sambil terus berlari ke arah menara waktu. Para ksatria sisanya tidak membayangkan bahwa mereka bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta dari sekte wilderness besar. Pada saat ini, semua ksatria barbar dan ksatria bayangan independen telah berkerumun di. Saat melihat totem ular yang akan datang, lebih dari 10 ksatria bayangan bergegas ke arahnya sekaligus dengan upaya penuh mereka. Pada saat ini, hanya 2 ksatria bayangan saat ini yang agak ragu, Immortal Deyang, yang berhenti ketika dia mengingat manifestasi ramalan tentang perjalanan ini di depan totem yang akan datang. Dia kemudian terbang menuju Zhang Tai, bukannya harta itu. Satu lagi adalah ksatria bayangan barbar. Dalam topi aneh yang terbuat dari tanduk binatang yang tidak dikenal, dengan tato di wajahnya, ketika dia melihat totem dari ular kepala ke ujung yang brilian. Dia tidak mengungkapkan ekstasi seperti ksatria bayangan lainnya, sebaliknya, dia tampak terkejut dan sangat ketakutan ketika dia mengeluarkan suara melengking, Hagusira. Setelah itu, dia melarikan diri secepat mungkin, setelah mendengar teriakan ksatria bayangan barbar dan melihatnya melarikan diri ke belakang secepat mungkin.
Bai Runshan yang bergegas maju dengan mata berbinar-binar gemetar saat dia mundur dengan upaya penuhnya juga. Tumbuh di perbatasan selatan, Bai Runshan sangat mahir dalam bahasa barbar di perbatasan selatan. Dia tahu bahwa ksatria bayangan barbar yang merupakan penguasa barbar di perbatasan selatan bernama Serila, yang memerintah Gunung Serangga dan telah bernegosiasi dengan Tuan Guangnan Mansion selama lebih dari 1 kali, meskipun kedua pihak tidak rukun satu sama lain. Mereka tidak saling memusuhi satu sama lain. Teriakan Serila barusan berarti ular perusak. Bai Runshan mungkin tidak peduli tentang itu jika pekikan oleh yang lain, namun Serila adalah mantan murid luar dari Sekte Wilderness Besar dan kemudian pada sesepuh luar ruangan dari Sekte Wilderness Besar. Ketika Great Wilderness Sekte dimusnahkan, Serila tidak ada di sana sebagai elder luar. Oleh karena itu, dia selamat dari malapetaka itu. Semua prestasinya dipelajari dari Great Wilderness Sect. Serila yang telah menghubungi beberapa rahasia Great Wilderness Sekte harus tahu lebih banyak tentang Great Wilderness Sekte daripada siapapun saat ini. Selain itu, Serila memiliki ambisi besar. Sejak dia memerintah Gunung Serangga selama bertahun-tahun, dia biasa menyebut orang-orangnya afiliasi langsung dari Great Wilderness Sect dan membuat kehancuran dengan akibat dari Great Wilderness Sect. Selain itu, dia berpikir tentang mengibarkan panji besar Sekte Wilderness Besar sekali lagi. Namun, orang seperti itu langsung melarikan diri sambil mengubah wajahnya saat melihat harta karun Sekte Wilderness Besar ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Bai Runshan membuat keputusan untuk mengungsi dari sini juga, bukannya pengisian pada totem seperti para ksatria bayangan lainnya. Ksatria lain terus-menerus bergegas ke bawah dari 6 pintu masuk. Mustahil. Celestial Wood Building bergumam ketika dia mencoba mendorong membuka gerbang menara waktu. Gerbang di mana rune mengalir tetap diam. Pada saat yang sama, ia menerima pesan dari gerbang menara waktu, belum menerima menara semua roh. Anjing hutan besar tidak dapat terhubung untuk mengkonfirmasi identitas Anda. Dilarang masuk menara waktu itu sebenarnya adalah sebuah menara langka dari segel hutan belantara yang besar, yang hanya dapat diakses oleh para murid dari Sekte Hutan Rimba Besar yang telah dikultivasikan Great Wilderness Su tersebut. Akibatnya, Wood Building surgawi tidak diterima di apa-apaan. Celestial Wood Building buru-buru menyerbu gerbang-gerbang waktu kedua. Ketika dia meletakkan tangannya di portal dan bermaksud mendorongnya terbuka, dia terpaku dengan pesan yang sama. Mustahil. Jika mereka adalah menara segel hutan belantara yang membutuhkan verifikasi identitas, bagaimana mungkin 1 dari 4 orang bijak-bijak memasuki menara waktu di lantai pertama dengan mudah? Celestial meragukan karena dia sudah memeriksa menara waktu di lantai pertama, yang tidak sama sekali tidak memerlukan konfirmasi identitas. Apa-apaan. Celestial Wood Building bergerak ke dalam di depan menara waktu. Hampir pada saat yang sama, para ksatria yang bertugas sebagai pengawas di luar portal 6 gerbang bulan purnama di lantai pertama Dongtian juga sibuk. Menurut informasi yang ditampilkan pada gerbang bulan purnama, akan dibutuhkan 6 gerbang bulan purnama setidaknya 1 bulan untuk menutup ketika salah satu dari 2 bulan di luar berubah menjadi bulan sabit. Pada saat ini, tepat di mata para ksatria sekte utama, 6 gerbang bulan penuh ditutup dalam beberapa detik dengan kuat dan perlahan dalam cara yang tak tertahankan. Bab 1556, Jatuhnya Surgawi. Menyaksikan gerbang bulan purnama dari lantai pertama Dongtian menutup diri sementara semua pola di gerbang berangsur-angsur menghilang seperti kata-kata di atas kertas yang dihapus.
Semua ksatria yang menjaga gerbang membuka banyak mata mereka. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan belum terjadi. Ah, lihat. Seorang ksatria dari surga Holding Pavilion tiba-tiba menjerit saat dia menunjuk ke pintu masuk lantai pertama Dongtian. Ksatria lain di dekatnya mengangkat kepala ketika mereka melihat bahwa pintu masuk ke lantai pertama Dongtian secara bertahap menyusut seperti menyusutnya saluran usus binatang. Seluruh kubah logam tampaknya telah menjadi hidup ketika logam keras mulai berubah bentuknya seperti sepotong besar jeli. Ketika kubah berhenti menggeliat, pintu masuk yang menuju lantai pertama Dongtian telah menghilang seolah-olah itu belum pernah ada sebelumnya. Ah, apa yang terjadi? Beberapa ksatria tidak mempercayai mata mereka ketika mereka mencoba untuk menyerang kubah logam oleh pertempuran mereka sia-sia. Semua ksatria di lantai pertama Dongtian menjadi pucat saat ini. Tidak ada yang bisa memasuki ruang ini lagi. Lebih dari 10.000 ksatria manusia dari negara Taixia tidak bisa keluar dari ruang ini. Sebaliknya, mereka semua terisolasi di lantai 2 Dongtian. Mengapa? Mereka yang di depanku akan mati. Celestial Reflecting Moons dari Qionglo Pavilion mengungkapkan penampilan suram seperti penyihir tua saat dia meraung dan meluncurkan serangan pertempuran Qi ke arah ksatria surgawi yang tidak didukung oleh sekte besar namun sedang berjuang untuk para totem ular. Hanya dengan satu serangan, dia sudah mengusir beberapa ksatria bayangan yang juga bergegas menuju totem. Para ksatria bayangan itu semua ketakutan oleh wakil kepala pavilion Qionglo yang menakutkan ketika mereka dengan cepat menghindar, alih-alih berhadapan dengan serangan Qi pertempurannya. Para ksatria lain dari lembah pembunuh iblis diseret oleh para ksatria pavilion Qionglo dan sekte Taiyi Fantasi sementara para ksatria dari Heaven's Holding Pavilion yang dikoordinasikan dengan Celestial Reflecting Moons untuk berebut harta. Semua ksatria dan pasukan lain dikerdilkan oleh kekuatan gabungan dari sekte utama negara Taixia. Hanya setelah beberapa saat yang singkat dan sengit, harta karun yang brilian dari sekte rimba belantara di udara telah direbut oleh penyihir tua di pavilion Qionglo. Dukun, 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 dukun. Celestial Reflecting Moons tertawa dengan cara yang sangat menyenangkan saat dia memegang totem ular emas dan ular perak. Setelah melihat harta karun jatuh di tangan Celestial Reflecting Moons, Celestial Swords tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan pedangnya Qi Strike dan memperpanjang jarak antara dia dan Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia menyaksikan Zhang Tai dengan mata berbinar ragu. Aku tidak membayangkan bahwa Immortal Qianji yang terkenal di dunia bahkan tidak bisa menggunakan Qi pertempuranmu sekarang. Bahkan kemampuan Anda sebagai dominator divine tampaknya telah sangat ditolak. Anda bahkan membutuhkan energi spiritual orang lain. Benar-benar kejutan. Karena lukanya, meskipun dia bisa menipu orang lain secara lisan, selama dia bergabung dengan perkelahian, terutama dengan ksatria surgawi, hampir tidak mungkin baginya untuk menipu orang yang begitu berpengalaman dan licik. Selama periode pendek pertempuran jarak dekat, pedang surgawi langsung menemukan masalah yang dihadapi Zhang Tai. Zhang Tai tidak bisa menggunakan Qi pertempuran pelindungnya. Dia juga tidak bisa meluncurkan serangan pertempuran Qi. Bahkan kemampuannya sebagai dominator divine hanya terbatas pada gerakan cepat, yang membutuhkan bantuan Bai Suxian. Jika Celestial Swords masih tidak bisa memecahkan masalah Zhang Tai dalam kasus ini, dia bisa mati, alih-alih menjadi wakil kepala sekte fantasi Taiyi. Zhang Tai tetap diam saat dia hanya tersenyum dan menyaksikan Celestial Reflecting Moons yang terkekeh dengan harta itu, menghela nafas. Kekuatan gabungan dari sekte utama lainnya benar-benar luar biasa pada premis bahwa ia belum sepenuhnya pulih.
Kerjasama dari 3 ksatria surgawi hampir bisa menentukan hasil akhir dari perebutan ini. Pada saat yang sama, dia melihat Immortal De yang bergegas ke arahnya sementara Bai Runshan menangkap dengan seorang ksatria bayangan dan mengatakan sesuatu. Celestial Tracer Flame dan Celestial Cloud Dragon juga terpisah saat mereka bergegas menuju menara waktu bersama. Tepat di depan 2 menara waktu, Celestial Wood Building masih membentur pintu masuk satu menara waktu dengan sengit oleh pertempuran Ki. Meskipun telah mendapatkan inisiatif, dia masih berada di luar gerbang sampai sekarang. Semakin banyak ksatria mengalir ke ruang ini. Sejumlah besar ksatria besi hitam telah menembak ke dalam, yang kemudian langsung memulai eksplorasi harta mereka dengan cara yang sangat fanatik. Immortal De Yang dan Bai Runshan hampir tiba di sisi Zhang Tai pada saat yang sama. Kata-kata Celestial Swords mengejutkan semua orang di ruang angkasa dalam jarak 600 mil, termasuk Immortal De Yang. Apakah kamu baik-baik saja? Immortal De Yang terbang menuju Zhang Tai dengan tatapan khawatir. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir tentang saya. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum ketika dia tahu apa yang ingin diketahui Celestial Reflecting Moons. Mari kita bicarakan ketika kita keluar dari sini. Baru saja, Celestial Swords pasti memiliki niat buruk dengan menyebarkan situasi Zhang Tai dengan keras saat ini. Namun, itu bukan saat yang tepat bagi Zhang Tai untuk berdebat dengannya tentang hal ini. Hahaha, seperti yang dikatakan Celestial Qianji, hanya orang-orang dengan adat istiadat besar yang bisa menempati harta di seluruh dunia. Harta karun Great Wilderness Sect ini sudah dimiliki pemiliknya. 2 menara penurunan waktu di sana mungkin juga bukan milik Anda. Immortal Qianji, jika Anda mencoba yang terbaik untuk mencari, Anda mungkin mendapatkan sesuatu yang lain di sini sebelum kedatangan semua ksatria lainnya. Pedang surgawi menggoda Zhang Tai saat dia terkekeh di satu sisi. Saat Bai Suxian ingin membantahnya, dia dihentikan oleh Zhang Tai dengan mengangkat tangannya. Pada saat ini, Zhang Tai sedang memusatkan perhatian pada Celestial Reflecting Moons dan harta sekte hutan rimba besar di tangannya saat dia memiliki perasaan kompleks di dalam. Baru saja, ketika Zhang Tai menggunakan Baut In Palm-nya untuk memukul dan membelokkan harta karun sekte wilderness besar dengan kemampuan dominator divine. Faktanya, ketika baut di telapak tangan hampir menyentuh ure harta karun, Zhang Tai merasakannya mengenai pertempuran Ki yang sangat kuat. Sebelum Bolt In Palm-nya menyentuh item itu sudah terbang di samping arah kekuatan Bolt In Palm-nya. Bagaimana mungkin suatu benda memiliki kemampuan perlindungan yang kuat seperti Battle Ki? Zhang Tai terkejut. Celestial Reflecting Moons tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat tinggi-tinggi totem ular emas dan ular perak. Melihat para ksatria di sekitarnya yang menatapnya dengan mata kagum dan cemburu, dia berkata dengan nada yang sangat tidak bermoral dan dingin, "Kemarilah ke sini jika kau mau. Nenek ini belum melihat darah hari ini, saya menunggu untuk itu, tidak ada yang berani bergerak di sekitarnya." Setelah melihat sekeliling, Celestial Reflecting Moons menjadi puas. Saat itu, Celestial Reflecting Moons menerima pesan yang dikirimkan oleh pengawas Qionglo Pavilion di luar gerbang lantai pertama. Gerbang bulan purnama telah menutup diri. Bahkan pintu masuk menuju lantai pertama Dongtian di kubahnya telah menghilang. Sampah. Setelah sedikit terpana, Celestial Reflecting Moons bersumpah di dalam. Ketika dia memasuki lantai pertama Dongtian, dia telah memeriksa pintu masuk kubah, yang terdiri dari logam khusus, bahkan ksatria tingkat bijak tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana itu bisa hilang?
Apakah ini berarti bahwa anjing penjaga telah terbunuh? Jika ada masalah, setelah melirik harta karun yang cemerlang di tangannya, Celestial Reflecting Moons akan memindahkannya ke peralatan portabel ruang teleportasinya. Namun, ketika dia menjalankan energi rohaninya, dia menemukan bahwa harta itu tetap diam. Saat itu, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Ular emas sudah menjadi hidup karena mulutnya sudah meninggalkan ekor ular perak dan menggigit tangan kanannya. Selain rasa sakit yang tajam, Celestial Reflecting Moons menyaksikan lengan kanannya secara bertahap membakar abu dari telapak tangannya ke pergelangan tangannya, sampai ke siku dan bahunya seperti membakar dupa yang mengusir nyamuk. Itu adalah rasa sakit yang tajam baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan seorang ksatria surgawi akan menderita pukulan keras ketika dia melihat lengannya terbakar menjadi abu di udara. Mata Celestial Reflecting Moons hampir muncul dari matanya sebagai matanya teriakan mengejutkan seluruh ruang. Semua orang di sekitarnya tercengang, lebih banyak yang terpaku. Ketika dia membuka mulutnya, ular perak itu langsung mengintai ke dalam mulutnya dalam hal cahaya perak, membekukan Celestial Reflecting Moons secara keseluruhan sekaligus. Beberapa detik kemudian, Celestial Reflecting Moons segera berubah menjadi abu secara keseluruhan saat tersebar di langit. Seperti baru saja bangun, ular emas dan ular perak secara bertahap memulihkan penampilan asli mereka. Ketika mereka mulai menggeliat di udara, mereka tumbuh semakin besar. Bab 1557, Kekuatan Dua Ular. Saat Celestial Reflecting Moons lenyap, harta karun Great Wilderness Sect langsung berubah menjadi binatang buas belaka. Prosesnya berjalan terlalu cepat. Wajah pedang surgawi yang mengejek Zhang Tai barusan sudah beku dan berubah pucat. Kematian seorang ksatria surgawi sudah cukup untuk menakut-nakuti semua ksatria yang melihat di dekatnya, memecahkan tangga empedu dan jiwa mereka. Apa yang FCK? Orang-orang ini ada di sini untuk harta karun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa monster mengerikan seperti itu bersembunyi di sini bahkan setelah pemusnahan Sekte Wilderness besar. Mama, apa itu hal-hal F-King? Cepat, pergi. Ular iblis, itu adalah ular iblis, cepat, lari, dalam ratapan yang mengguncang bumi. Semua ksatria di dekat Celestial Reflecting Moons melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan maksimal sambil mengeluh bahwa mereka tidak diberikan dua kaki lagi. Meskipun Celestial Reflecting Moons tidak melepaskan ki pertempuran pelindungnya, dia selalu menjadi ksatria surgawi. Sekarang kedua ular bisa binasa sebagai ksatria surgawi dalam kasus ini, belum lagi ksatria lainnya. Menonton dua ular aneh yang secara bertahap memperbesar ukuran mereka, Zhang Tai merasakan telapak tangan Bai Suxian penuh keringat. Wanita dilahirkan untuk takut pada ular, belum lagi makhluk mengerikan yang bahkan bisa membunuh ksatria surgawi. Apa mereka? Bai Suxian bertanya pada Zhang Tai dengan suara bergetar. Saya tidak punya ide. Mereka harus menjadi harta karun sekte gurun besar. Namun, mereka hidup bukannya benda mati. Ayo pergi dulu dari sini, Zhang Tai menjawab. Karena dia tidak menyadari apapun saat ini dan belum memulihkan kekuatannya, itu bukan pilihan utamanya untuk tampil mencolok menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Selain itu adalah anggota aliansi kekaisaran yang terbunuh. Zhang Tai sudah cukup jinak karena dia tidak bertepuk tangan atas kematiannya. Sebaliknya, Zhang Tai hanya melirik Celestial Deyang sebelum menarik tangan Bai Suxian dan terbang jauh, berniat untuk keluar dari sini melalui terowongan dari tempat mereka masuk ke sini. Di bawah tatapan semua orang saat ini,
dua ular kecil yang panjangnya hanya sekitar 1 meter segera tumbuh menjadi ular besar selama 50-60 meter, berenang di udara. Dalam periode yang begitu singkat, para ksatria dari 3 sekte utama yang mengelilingi dua ular aneh tidak terlalu jauh, yang tercepat hanya ribuan meter jauhnya. Setelah transformasi mereka, dua boa aneh, satu emas, perak lainnya, telah terbang menuju para ksatria dari 3 sekte utama dengan mata merah. Membantu. Kedua boa bergerak jauh lebih cepat daripada ksatria biasa di udara. Hanya setelah beberapa detik, kedua boa sudah berhasil menangkap murid dari Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion. Saat boa emas membuka mulutnya yang suram, itu mengeluarkan api keemasan, membakar seorang ksatria besi hitam dari sekte fantasi Taiyi ratusan meter sekaligus. Demikian pula, ketika boa perak membuka mulutnya, itu menembakkan badai perak, mengubah murid Heaven's Holding Pavilion menjadi serpihan es yang hancur dalam sepersekian detik. Kedua ular aneh itu benar-benar ganas, meskipun jauh dari mereka, Zhang Tai masih tercengang oleh mereka. Karena masing-masing dari kedua boas itu bisa membunuh seorang ksatria besi hitam dengan segera, Zhang Tai memperkirakan bahwa mereka pasti telah mencapai kekuatan ksatria surgawi. Setelah membunuh dua ksatria dari sekte besar, boa emas melilit dirinya di udara, membuatnya seperti silinder dan menutupi satu ksatria pavilion Qionglo, yang merupakan ksatria bumi. Dalam kepanikan, ksatria bumi mengerahkan seluruh upayanya untuk menyerang tubuh setinggi 1 meter dari boa emas. Namun, serangan ksatria bumi tidak berhasil sama sekali. Sebenarnya, itu terasa gatal dan bahkan tidak turun skala. Saat boa emas mengencangkan tubuhnya, dengan raungan ksatria bumi, pertempuran pelindung Qi dan seluruh tubuhnya hancur saat darah dan dagingnya mengalir. Pada saat yang sama, boa perak menyapu ekornya dengan kecepatan berkali-kali dari suara, menyebabkan suara logam yang membelah udara melengking di seluruh Dongtian. Kekuatannya sangat besar sehingga saat menyentuh dua ksatria besi hitam yang lebih lambat dari Taiyi Fantasy Sect, itu telah mengubah keduanya menjadi bubuk di air. Yang bahkan tidak meninggalkan pekikan. Melihat itu, semua ksatria yang melarikan diri melaju dengan cara yang terburu-buru, binatang buas. Pedang surgawi wakil kepala Taiyi Fantasy Sect akhirnya terbangun saat dia meraung dan melaju ke arah dua boa aneh setelah mengetahui bahwa 3 muridnya tewas. Sebagai seorang ksatria surgawi yang percaya diri dan sosok teratas dari sekte fantasi Taiyi, pedang surgawi tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya untuk mempertahankan reputasinya ketika dia melihat murid-muridnya dibantai oleh dua boa aneh. Lantai kedua Dongtian Great Wilderness Sekte berada dalam kekacauan penuh karena lebih dari 10.000 ksatria yang belum diorganisir terbang di sana-sini dengan tidak teratur di ruang angkasa. Menarik tangan Bai Suxian, Zhang Tai menjauh dari dua boa aneh bersama dengan Immortal Deyang. Setelah mengambil jalan memutar, mereka bertemu dengan Bai Runshan di suatu tempat. Pada saat ini, Bai Runshan terbang ke arah mereka dengan ksatria bayangan barbar Serila, yang bibirnya bergetar ketika wajahnya berubah sangat pucat. Karena itu bukan saat yang tepat bagi mereka untuk saling menyapa, Zhang Tai langsung membuat keputusan sebelum Bai Runshan memperkenalkan ksatria bayangan barbar kepadanya, "Cepat, ikuti aku. Kita harus pergi dari sini di sepanjang terowongan di mana kita berasal. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin menghadapi bahaya lain." Baru saja, ksatria dari mansion Tuan Guangnan yang ditinggalkan di luar gerbang lantai pertama mengirim pesan. "Gerbang bulan penuh dari lantai pertama telah ditutup tiba-tiba," kata Bai Runshan saat dia terlihat sangat muram.
Ketika Zhang Tai mengatakan kepadanya bahwa mungkin ada bahaya di sini sekarang, Bai Runshan meragukan itu. Dia tidak membayangkan bahwa penilaian Zhang Tai dikonfirmasi begitu cepat. Bab 1558, Perangkap Fatal. Apa? Gerbang bulan purnama di atas sudah ditutup? Zhang Tai terkejut di dalam. Ya, di samping gerbang bulan purnama tempat kami masuk tadi, semua gerbang bulan purnama lainnya telah ditutup. Selain itu, pintu masuk menuju lantai pertama Dongtian Great Wilderness Sekte juga telah menghilang. Ah, menghilang? Tapi bagaimana? Surgawi De yang hampir melompat dengan terburu-buru sebelum Zhang Tai membuka mulutnya. Dalam waktu sesingkat itu, lokasi lebih dari 60 mil jauhnya dipenuhi dengan kilatan emas dan perak. Ketika mereka berbalik, mereka melihat beberapa murid dari 3 sekte atas berubah menjadi abu dan es di depan kedua boa, alis Celestial De yang terus melompat. Mereka menghilang begitu saja. Ksatria telah dikirim untuk menjaga pintu masuk lantai pertama Dongtian dan gerbang bulan purnama di lantai pertama. Baru saja 2 tim ksatria berdua mengirimi saya pesan bahwa area besar tanah logam tampaknya melunak tiba-tiba saat mulai menggeliat. Dalam beberapa detik, pintu masuk asli tidak dapat diakses. Setelah beberapa detik, pintu masuk langsung menghilang. Apakah itu berarti bahwa tidak ada dari kita yang bisa pergi dari sini? Kecuali kita bisa menghancurkan portal itu, kalau tidak. Bai Runshan berkata dengan getir, bagaimana portal-portal itu mudah dihancurkan? Kalau tidak, mereka sudah lama masuk. Portal semacam itu tidak pernah diproduksi di zaman ini. Bahkan ksatria tingkat bijak nyaris tidak bisa menghancurkan mereka. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Immortal De yang tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Zhang Tai bersama semua yang lain selain Zhang Tai. Saat Zhang Tai ingin berbicara, dia merasakan gelombang aneh ketika menara semua roh dalam pikirannya bergoyang. Setelah itu, Zhang Tai menatap 6 benang sari di tengah-tengah bunga lotus besar yang merupakan 6 terowongan dari mana mereka masuk. Saat itu, dia menemukan bunga lotus terbuka secara bertahap ditutup dengan cahaya yang berkedip dan rune yang menjulang, menutupi 6 terowongan sekaligus. Banyak ksatria telah melihat perubahan seperti itu. Jika berita bahwa terowongan di atas telah ditutup hanya diketahui oleh sedikit orang. Hilangnya ke-6 terowongan di sana menimbulkan kepanikan yang langsung menyebar ke seluruh ruang lantai kedua Dongtian. Ah, kenapa pintu masuk ini tiba-tiba menutup? Tidak bisakah kita pergi dari sini? Tidak, aku ingin pergi dari sini. Beberapa ksatria yang dekat dengan kubah ruang ini melihat kesempatan sekaligus ketika mereka langsung bergegas ke sana sebelum meluncurkan pertempuran ki warna-warni menyerang ke bunga lotus besar. Namun, apa yang mereka lakukan adalah bagaimana semut mencoba mengguncang pohon raksasa. Pada saat ini, lebih banyak ksatria menyadari bahwa gerbang dari 2 menara penurunan waktu di sana bahkan tidak dapat dibuka. Selain Celestial Swords, Celestial Cloud Dragon juga terbang ke sana untuk melawan 2 boas, sebagai ksatria surgawi. Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon dapat menyerang musuh lebih dari 10.000 meter. 2 boa aneh tidak bisa membuat poin ini. Namun, kemampuan bertahan mereka luar biasa. Meskipun Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon sama-sama menggunakan senjata rahasia perak mereka, mereka tidak bisa melukai kedua boa sama sekali, sebaliknya. Serangan kedua ksatria surga itu membuat mereka kesal, menyebabkan kedua boa melaju ke arah mereka. Dalam sepersekian detik, seluruh ruang dipenuhi dengan cahaya pertempuran ki dari ksatria surgawi dan api dan badai boa emas dan perak, yang menakutkan orang lain.
Sejujurnya, Zhang Tai merasakan keluarga tikus yang mengebor ke dalam kandang yang sama pada saat yang sama. Lebih dari 10.000 ksatria terjebak dalam sangkar ini. Pada saat ini, hati semua orang berdebar karena ketakutan, kecuali Zhang Tai yang tetap tenang baik di dalam maupun di luar. Kecelakaan seperti itu ada dalam imajinasi Zhang Tai. Karena dia sudah merasakan sesuatu yang salah di sini sebelum dia turun. Jika semuanya berjalan normal, Zhang Tai akan meragukan perasaan dan kecerdasannya. Zhang Tai mencoba kastil besi hitam pada saat ini karena dia menemukan bahwa dia masih bisa mengaksesnya dengan bebas. Oleh karena itu, ia menjadi jauh lebih tenang dan tidak takut bahkan sedikit pun dari dua boa aneh, maupun Dongtian yang penuh dengan krisis. Sebaliknya, dia merasa agak akrab dan aman. Yang merupakan resonansi terhadap sutra wilderness besar yang dia dikultivasikan. Ketenangan Zhang Tai memengaruhi banyak orang di sekitarnya, yang sama sekali tidak bisa disamarkan. Sebagai gantinya, itu adalah pesan yang dirilis oleh bidang Qi Zhang Tai. Menonton penampilan tenang Zhang Tai, Bai Suxian, Immortal Deyang, Bai Runshan dan ksatria bayangan barbar yang sedang kebingungan sekarang menjadi jauh lebih diyakinkan. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan besar pada Zhang Tai karena mereka semua merasa bahwa mereka akan aman selama mereka bersama Zhang Tai. Pertempuran di kejauhan tidak akan mempengaruhi mereka untuk waktu yang singkat. Zhang Tai juga tidak bergerak tanpa tujuan, apapun yang terjadi, dia tidak bisa keluar dari sini untuk sementara waktu. Karena itu, ia lebih suka memikirkan solusinya. Setelah terdiam selama beberapa detik, Zhang Tai bertanya pada Bai Runshan, selain penutupan mendadak 6 gerbang bulan purnama dan hilangnya pintu masuk ke Dongtian ini, apakah ada fenomena abnormal lainnya? Oh, ada satu lagi. Dengan penutupan gerbang bulan purnama, pola bintang-bintang itu secara bertahap memudar juga. Pola di gerbang bulan purnama menghilang? Apakah itu berarti bahwa pola-pola itu tidak ada di gerbang pada awalnya? Tidak heran saya menemukan sesuatu yang salah dengan pola-pola itu. Zhang Tai menyadarinya sekaligus, pejuang boneka. Tiba-tiba, jeritan yang lebih keras memenuhi ruang sementara semua relief di dinding logam membuka mata mereka ketika mereka menjadi hidup dan mulai menyerang orang-orang di sini. Seperti yang diprediksi Zhang Tai, patung-patung logam itu benar-benar pejuang boneka. Pada saat ini, menyaksikan terowongan yang menghilang, boa aneh yang merajalela dan para pejuang boneka hidup itu, para ksatria lainnya telah lama berada dalam kekacauan. Celestial Wood Building terbang ke sini dengan terburu-buru diikuti oleh tim ksatria Jiang Clan saat dia berteriak pada Zhang Tai dengan keras, itu jebakan. Hanya murid-murid Great Wilderness Sekte yang bisa mengakses menara waktu yang ada di sana. Kami tidak dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri kecuali kerjasama. Bab 1559, Kekacauan. Seperti itu di lantai pertama Dongtian Great Wilderness Sekte, ada ribuan totem binatang buas di dinding logam lantai 2 Dongtian di lantai Dongtian ini, yang sebagian besar bisa terbang. Tidak sampai totem ini mulai bergerak apakah semua orang menyadari bahwa mereka bukan hanya patung logam yang tidak berguna. Mereka juga pejuang boneka menakutkan dalam bentuk berbagai binatang buas yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, pada saat ini. Dinding itu hanya seperti sarang dari tempat para pejuang berbentuk boneka mengepakkan sayap mereka dan terus-menerus menyerang sebelum melawan para ksatria manusia yang menabrak tanpa tujuan. Menyebabkan korban di antara manusia sekaligus. Semua boneka binatang dekat dengan ksatria manusia besi hitam dalam kekuatan pertempuran. Selain sangat besar jumlahnya,
mereka hampir tetap hidup selamanya. Bahkan jika mereka hancur, untuk saat ini. Potongan logam mereka yang pecah juga akan menyatu dan memulihkan bentuk lengkap asli mereka dalam sepersekian detik sebelum melanjutkan pertarungan mereka dengan ksatria manusia. Adegan seperti itu sama dengan yang Zhang Tai temui di lobi boneka dalam kurban berdarah-berdarah. Namun, apa yang di lobi boneka yang dia lihat sebelumnya ke adegan ini adalah apa yang gerilya bagi korps. Dalam sepersekian detik, ruang lantai 2 Dongtian yang meliputi ratusan ribu mil persegi telah dipenuhi dengan raungan, jeritan sengsara. Seruan ksatria manusia dan ledakan sonik yang disebabkan oleh pejuang boneka berbentuk binatang serta berbagai geraman logam dan kis pertempuran yang penuh warna. Ketika semua ini terjalin satu sama lain, itu sama berguncang seperti medan perang di sungai Weishui antara manusia dan setan. Sebagai binatang boneka tidak bisa melepaskan pertempuran Qi, oleh karena itu, mereka hanya bisa melakukan pertempuran jarak dekat. Meskipun ksatria manusia dapat melepaskan Qi pertempuran dan menyadari serangan jarak jauh, kebanyakan dari mereka tidak bisa bertarung tanpa henti. Sedangkan, boneka binatang bisa mewujudkan pertarungan tanpa akhir di wilayah mereka begitu mereka dipicu. Terutama pada saat ini ketika mereka menemukan rute retret mereka terputus dan mereka tertutup di ruang ini. Semua ksatria menjadi tergesa-gesa karena mereka tidak bermaksud untuk bertarung sama sekali. Meskipun mereka melebihi jumlah boneka binatang, sebagian besar ksatria manusia berada dalam tim kecil dan tidak bisa berkoordinasi satu sama lain dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menggambar dasi dengan boneka binatang. Selain itu, ruang mereka terus-menerus dipersempit oleh binatang boneka. Ketika binatang boneka dihancurkan satu demi satu, beberapa ksatria besi peringkat rendah hitam juga terkoyak. Setelah hancur, binatang boneka masih bisa memulihkan penampilan aslinya. Namun, ksatria manusia yang mati tidak dapat bangkit kembali. Di kejauhan, Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon masih bertarung sengit dengan kedua boa, meskipun mereka merasa memiliki titik keuntungan dalam kekuatan pertempuran sebagai ksatria surgawi. Mereka tidak bisa melukai kedua boas secara substansial karena yang terakhir tampaknya tahan terhadap semua serangan bahkan dari ksatria surgawi, alih-alih. Mereka hanya bisa menyebabkan mereka terbang atau menghambat gerakan mereka. Kekuatan pertarungan dua boas itu terlalu mengerikan sehingga tak satu pun dari mereka akan jauh melampaui para ksatria bayangan. Menyaksikan hasil pertarungan antara dua ksatria surgawi dan kedua boa, semua yang lain tinggal jauh karena takut terlibat di dalamnya. Sebaliknya, semakin banyak ksatria berkumpul di sekitar Zhang Tai. Dengan bantuan Celestial Wood Building, Bai Runshan dan ksatria bayangan biadab Serila, kombinasi Zhang Tai dapat dengan mudah menghancurkan semua binatang boneka yang mendekati mereka. Menyaksikan kinerja luar biasa mereka, semua ksatria tanpa tujuan lainnya secara naluriah mendekati kelompok Zhang Tai. Reputasi, kepribadian, dan kedudukan moral Zhang Tai secara otomatis menarik para ksatria di sekitarnya seperti sepotong magnet dalam kasus ini. Meskipun Celestial Swords mengungkapkan rahasia Zhang Tai di depan umum karena niat jahat, Zhang Tai hampir kehilangan kekuatan pertempurannya. Kata-katanya telah lama dilupakan oleh para ksatria di sisi Zhang Tai ketika mereka melihat kinerja gagah berani Zhang Tai. Penampilan Zhang Tai sangat gagah sehingga dia lebih meyakinkan daripada dua ksatria surgawi. Ketika cahaya muncul di tangan Zhang Tai terus-menerus, Zhang Tai melepaskan tombak satu demi satu seperti petir.
menghancurkan semua pejuang boneka muram dalam jarak 10.000 meter yang bergegas ke sini dalam sepersekian detik jika mereka mainan. Tak satu pun dari boneka binatang bisa menahan serangan Zhang Tai. Tentu saja, pemandangan seperti itu memperkuat keberanian dan kepercayaan diri para ksatria manusia itu. Sejumlah besar ksatria terus-menerus berkumpul di sekitar Zhang Tai demi perlindungan. Menyaksikan burung logam berbentuk pterosaurus yang berkedip di sini dari ketinggian lebih dari 7.000 meter yang akan menerobos punggung ksatria besi hitam menggunakan puncak tajam sepanjang 1 meter. Zhang Tai menyipitkan matanya ketika tombak muncul di tangannya sebelum menembaknya. Setelah memutar beberapa ksatria manusia seperti petir dengan menggambar beberapa busur di udara, tombak menembus burung boneka itu sebelum hendak mematuk melalui punggung ksatria. Menghancurkannya menjadi potongan-potongan sebelum jatuh dengan ledakan. Ksatria besi hitam yang selamat dari serangan menyelinap menyadari bahwa dia diselamatkan oleh Zhang Tai. Setelah melirik Zhang Tai, dia langsung terbang menuju yang terakhir. Zhang Tai meluncurkan serangan lain saat petir lain terbang dan melesat ke mulut besar ular terbang sejauh ribuan meter. Dengan ledakan keras, ular itu hancur berkeping-keping dan jatuh juga, cepat, berkumpul di sekitar Immortal Qianji. Para ksatria di dekat ular mati berseru saat mereka bergegas ke sisi Zhang Tai. Bab 1560, Pembuat Masalah. Tidak seperti ksatria manusia biasa, pejuang boneka tidak memiliki ki pertempuran pelindung. Karena perbedaan ini, para pejuang boneka itu menjadi sasaran standar Zhang Tai, yang tubuhnya dapat dengan mudah ditembus oleh tombak Zhang Tai. Berdasarkan kekuatan menakutkan Zhang Tai, meskipun dia tidak menggunakan kemampuannya sebagai dominator divine, dia dapat dengan mudah membunuh para pejuang boneka itu meskipun dia mungkin tidak membunuh ksatria besi hitam yang bisa melepaskan pertempuran pelindung ki dengan tombak. Karena itu, tombak melintas dari tangan Zhang Tai satu demi satu. Setelah diberikan dengan ketangkasan dan kerohanian seperti burung dan kekuatan menakutkan Zhang Tai, mereka berubah menjadi petir dan menunjukkan kemampuan destruktif yang mengerikan dalam ribuan meter. Tombak yang dibuang Zhang Tai bukan tombak emas, tapi tombak paduan yang disimpan di Castle of Black Iron. Setiap tombak paduan berbobot 360 kg, yang lebih ringan dari tombak emas, namun lebih berat dari baut di telapak tangan biasa. Begitu juga kekuatan penghancurnya di antara dua yang lainnya. Selama bertahun-tahun ini, Edward yang telah membuat lebih dari 10.000 tombak paduan untuk Zhang Tai selain membuat tombak emas untuk menghabiskan waktu di Castle of Black Iron. Tombak Zhang Tai bisa mewujudkan serangan jarak sementara Celestial Wood Building dan beberapa ksatria bayangan dapat dengan mudah membersihkan para pejuang boneka dalam jarak 1000 meter. Bai Suxian dan Immortal Deyang tetap berada di sisi Zhang Tai seperti para pengawalnya. Akibatnya, kelompok Zhang Tai menempati tempat yang relatif lebih aman. Menyaksikan kinerja berani Zhang Tai, hampir tidak ada ksatria percaya bahwa Zhang Tai telah kehilangan kekuatan pertempurannya sementara sejumlah besar orang mengalir ke arah Zhang Tai. Dalam formasi pertempuran 3-in-1 dalam berbagai skala, mereka secara bertahap menstabilkan situasi saat melawan para pejuang boneka itu. Tidak hanya itu, bahkan para ksatria dari sekte top tanpa sadar mendekati Zhang Tai. Jika tidak bergandengan tangan dengan yang lain, para ksatria dari sekte-sekte top mungkin terisolasi dan target yang tepat dari para pejuang boneka, yang tidak pernah bisa mempertahankan serangan tanpa akhir dari yang terakhir.
Tracer surgawi juga menyerbu Zhang Tai bersama para murid lembah pembunuh iblis saat mereka membentuk formasi pertempuran menghadapi serangan tak berujung dari para pejuang boneka. Abadi, mungkin saya tahu tindakan balasan Anda? Jika kita terus seperti ini, ksatria kita akan habis cepat atau lambat. Pada saat itu, seluruh pasukan kita akan binasa. Setelah meninju naga terbang lebih dari 1000 meter menjadi berkeping-keping, Immortal Tracer Flame berbalik berapi-api dan terbang menuju Zhang Tai sebelum bertanya kepada Zhang Tai tentang rencananya. Dalam hal ini, bahkan Immortal Tracer Flame memiliki antisipasi besar untuk reputasi Immortal Qianji. Di antara sekte-sekte top, selain Heaven's Fortune Sekte, hanya Tracer surgawi samar-samar mengerti bahwa Zhang Tai agak khawatir tentang keselamatan di sini sebelum turun. Itu juga menjelaskan mengapa tidak ada anggota Mansion Lord Guangnan turun kecuali Bai Runshan dan Bai Suixian, bahkan Celestial Tracer Flame sebelumnya harus mengagumi Heaven's Fortune Sect. Surga Fortune Sekte mungkin sudah meramalkan sesuatu. Oleh karena itu, mereka hanya mengirim Grand Elder di sini, yang bahkan mengikuti Zhang Tai untuk mengurangi kerugian. Ketika Celestial Reflecting Moons dimusnahkan, Celestial Tracer Flame ingat bahwa Immortal Deyang tidak berebut harta terlebih dahulu, alih-alih bertemu dengan Zhang Tai. Betapa besar sekte keberuntungan surgawi. Kami piring di papan adonan, surgawi, waspadai diri Anda sendiri. Tenang, mari kita menstabilkan situasi terlebih dahulu. Zhang Tai mengatakan kepada Celestial Tracer Flame diam-diam saat dia mengeluarkan tombak lain, menghancurkan seorang petarung boneka lebih dari 5000 meter. Celestial Tracer Flame sangat terkejut dengan kata-kata Zhang Tai, yang mengungkapkan terlalu banyak informasi. Tampaknya Zhang Tai sudah menemukan dan mengkonfirmasi sesuatu. Zhang Tai memang sudah menemukan sesuatu. Ketika dia menghancurkan para petarung boneka itu satu demi satu yang kemudian pulih, Tower All Spirit-nya sudah merasakan gelombang samar di atas para petarung boneka itu. Yang berasal dari metode rahasia mengendalikan di sutra hutan rimba besar, menjadi misterius dan lemah. Ki seperti gelombang listrik memenuhi seluruh Dongtian. Jika tidak Zhang Tai telah mencapai ranah tinggi Great Wilderness Silk, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Selain itu, Ki harus banyak level lebih tinggi dari THD Zhang Tai mengenai metode rahasia sutra hutan rimba besar. Karena itu, Zhang Tai tidak yakin dari mana Ki misterius itu berasal. Dikombinasikan dengan kelainan di lantai sebelumnya dan situasi baru di lantai ini, Zhang Tai sudah mendapatkan kesimpulan. Namun, karena terlalu menakutkan, Zhang Tai hampir tidak bisa menerimanya untuk saat ini. Sementara itu, dia memeras pikirannya, memikirkan tindakan balasannya. Kedua monster itu terlalu kuat, Celestial Wood Building, Celestial Tracer Flame dan Immortal Qianji, silakan datang ke sini untuk membela mereka bersama kami bersama. Seperti yang dikatakan Celestial Cloud Dragon, dia terbang cepat menuju kelompok Zhang Tai dengan Celestial Swords, diikuti oleh kedua boa, tak tahu malu. Bai Suxian tidak bisa berdiri bersumpah di sisi Zhang Tai ketika dia melihat Celestial Cloud Dragon dan Celestial Swords datang dengan masalah besar. Ketika tiga sekte teratas berebut untuk harta, mereka sangat teliti karena mereka ingin menempati harta sekte hutan belantara besar saja, ketika mereka mendapati itu fatal. Dalam ketakutan bahwa Celestial Wood Building, Celestial Tracer Flame dan Zhang Tai mendapatkan manfaat setelah mereka dan kedua boa keduanya terluka. Celestial Cloud Dragon dan Celestial Swords langsung datang ke sini untuk meminta lebih banyak orang berbagi beban dengan mereka.
Zhang Tai berbalik ketika dia melihat ke mata pedang surgawi yang ganas dan aneh meskipun jaraknya jauh.